Hai hai hai, ketemu lagi di channel Edumatik, tempat belajar asik tanpa limit. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Nah, di sini ada beberapa soal, tapi untuk di video ini kita hanya membahas paket soal A saja ya. Nanti paket soal yang lain akan dibahas di video selanjutnya. Oke, untuk paket soal A, di soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari 1 min cos kuadrat theta dibagi sin theta adalah, nah kita tulis dulu ya. Sebelum ke soal nih, kita ingatkan dulu nih apa aja sih rumus dari identitas trigonometri. Oke, yang pertama sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat theta. Nah, dan yang terakhir, kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat theta. Nah, itu adalah 3 rumus dasar identitas trigonometri. Nah, rumus ini kita nggak pakai semuanya nih dalam soal kali ini. Kita cuma memilih mana sih bagian dari ketiga rumus ini yang cocok diterapkan untuk mengisi soal 1 dikurangi cos kuadrat theta dibagi sin theta. Nah, ini soalnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, bentuknya adalah 1 min cos kuadrat theta. Dan di identitas trigonometri yang mengandung cos kuadrat theta adalah identitas yang pertama, yang ini, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kita otak-atik dulu nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Artinya, sin kuadrat theta itu sama dengan apa? Sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, lihat bentuk ini sama bentuk ini sama kan ya? Berarti 1 min cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Nah, begitu ya. Sin kuadrat theta dibagi sin theta sama dengan berapa? Ayo, kan ini kuadrat ya. Kuadrat itu artinya apa? Artinya sin tetanya ada 2. Berarti sin theta dikali sin theta dibagi sin theta. Coret-coret habis ya. Sisa 1, berarti sin theta kali 1 sama dengan sin theta. Nah, berarti hasilnya adalah sin theta. Jawabannya berarti adalah C. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita beranjak ke soal yang nomor 2. Nah, di sini kita agak naik sedikit levelnya ya. Bentuk sederhana dari sin X ditambah tan X dibagi kotangen X ditambah kosekant X itu sama dengan apa katanya. Oke, sebelum ke soal, ada beberapa hal yang perlu kita ingat nih di sini ya. Yang pertama ada tangen theta. Oh, di sini pakainya X ya. Berarti tangen X itu sama dengan apa? Perbandingan antara sin X dan cos X. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu kan? Nah, kalau kotangen X apa? Kotangen X itu adalah 1 per tangen X. Atau kalau misalkan kita hubungkan dengan tangen X sama dengan sin X per cos X, berarti kebalikannya itu adalah cos X per sin X. Nah, ini tuh adalah rumus kebalikan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kosekant X. Nah, kosekant itu kebalikan dari apa? Dari sin X. Artinya kosekant X sama dengan 1 per sin X. Nah, ini adalah rumus yang harus teman-teman ingat untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Kita tulis ulang ya, biar kita gampang nih oret-oretnya. Tadi sin X ditambah tangen X dibagi kotangen X ditambah kosekant X sama dengan, nah sekarang kita
kita ubah nih ya. Sin X, kalau sin X tetap ya, dia sudah paling sederhana nih. Tangen X itu apa? Tangen X itu adalah sin X per cos X. Nah, dibagi kotangan X. Kotangan X tadi itu apa? Kita pakainya cos X per sin X ya. Kenapa pakainya yang itu gitu? Karena di sini ada hubungannya, yang di atas sin X per cos X, yang di bawah cos X per sin X. Pasti nanti kita bisa menemukan kesamaannya gitu. Kemudian ditambah kosekan X. Oke, kosekan X itu tadi adalah 1 per sin X. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan nih. Kita samakan penyebut. Kalau menyamakan penyebut ya seperti biasa aja. Yang atas dulu nih, kita samakan penyebut yang atas dulu ya. Kita bagi dua, ini ada atas dan bawah. Ini sama-sama ini ya, pecahan di dalam pecahan. Nah, yang atas kita samakan dulu penyebut. Penyebutnya adalah cos X. Nah, berarti cos X dikali sin X. Jadi hasilnya sin X cos X ditambah, nah karena yang ini sudah per cos X, berarti tidak usah dirubah lagi, tetap sin X. Nah, itu yang atas ya. Sekarang kita pindah ke yang bawah. Oke. Oh, ini sudah sama ya, penyebutnya sama-sama sin X, berarti tinggal kita satukan saja nih. Cos X plus 1 per sin X. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, sekarang kita lanjut sin X. Nah, kita pakai prinsip distribusi ya. Berarti dikali cos X plus 1 kan? Oke, paham ya maksudnya? Sin X dikali cos X, sin X cos X, kemudian sin X dikali 1 plus sin X. Dibagi cos X. Nah, ini yang atas, sekarang yang bawahnya. Ini yang asalnya bagi kita jadikan kali. Berarti sin X pindah ke atas. Oke, kebalikannya ya. Dibagi cos X plus 1. Oke, nah sampai sini lihat sudah ada kesamaan ya. Yang sama di sini bisa kita coret, yaitu apa? Cos X plus 1 sama cos X plus 1. Berarti yang tersisa di sini apa? Yang tersisa itu adalah sin X. Nah, dikali sin X dibagi cos X. Nah, sekarang yang tersisa di sini ada sin X per cos X. Sin X-nya yang ini single ya. Gak apa-apa, single juga. Sin X per cos X itu sama dengan apa? Tadi sama dengan tan X. Berarti sama dengan sin X dikali tangen X. Nah, selesai untuk soal yang nomor 2. Berarti jawabannya yaitu A, terus sin X tan X. Gimana, gampang kan? Pasti gampang kalau kita tahu rumus dasarnya. Yang tadi kita yang harus tahu apa? Rumus identitas. Kemudian yang kedua adalah rumus kebalikan. Oke, sekarang kita naik selevel lebih tinggi lagi. Kita beranjak ke soal yang nomor 3. Wah, di sini ada 1 plus kotangan B dibagi kotangan B beta ya, di situ ya. Kotangan beta dikali sekan kuadrat beta sama dengan kotangan beta. Oh, ini soalnya adalah soal pembuktian. Buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita buktikan. Nah, tadi yang harus kita ingat di sini ya, ada bentuk 1 plus kotangan kuadrat beta. Itu adalah salah satu dari rumus dasar trigonometri dasar ya, rumus identitas trigonometri dasar. 1 plus kotangan kuadrat beta itu sama dengan kosekan kuadrat beta. Nah, itu adalah rumus identitas trigonometri. Kemudian dalam soal ini yang perlu kita ingat juga, ada ini di penyebutnya ada sekan ya. Sekan kuadrat beta. Oke, sekan itu adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari cos ya, berarti adalah 1 per cos beta. Tapi karena di sini kuadrat, berarti 1 per cos kuadrat beta. Kemudian ada kotangan beta. Kotangan beta itu dia kebalikan dari tangan, berarti 1 per
tangen beta. Nah, itu dasar-dasar yang harus kita tahu untuk mengerjakan soal ini. Berarti kita buktikan ruas kiri aja ya. Yang ruas kiri harus hasilnya sama dengan yang ini, kotangen B. Oke, kita tulis 1 plus kotangen kuadrat beta dibagi kotangen beta dikali sekan kuadrat beta sama dengan, tadi 1 plus kotangen beta itu adalah kosekan kuadrat beta. Kita tulis dulu, kosekan kuadrat beta dibagi yang kotangen itu 1 plus tan beta dikali 1 per cos kuadrat beta. Nah, ini sampai sini bentuknya bukannya tambah sederhana, malah tambah banyak ya. Nah, berarti harus kita sederhanakan dulu nih. Oke, yang kosekan kuadrat beta yang ini ya, dia itu adalah kebalikan dari sinus. Berarti sama dengan 1 per sin kuadrat beta. Nah, ini yang pertama ya, yang kosekan kuadrat beta itu adalah sama dengan 1 per sin kuadrat beta. Nah, harus diingat ya teman-teman, kebalikan-kebalikannya ada apa aja? Ada sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, lihat ya kebalikannya apa saja. Kita lanjut, sama dengan, nah yang ini berarti 1 per sin kuadrat beta dikali, oh jangan dulu dikali ya, kita sederhanakan dulu, yang ini berarti 1 per tangen beta dikali cos kuadrat beta. Nah, ini tuh sama dengan 1 per sin kuadrat beta. Nah, dikali yang asalnya di sini bagi jadi kali. Berarti kalau bagi jadi kali, yang di bawah juga pindah ke atas. Dikali tan beta cos kuadrat beta. Oke, berarti kita bisa tulis kayak gini ya. Tan beta dikali cos kuadrat beta dibagi sin kuadrat beta. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya. Kita sekarang lanjut, kita pindah kemana ya? Ke atas ya. Oke, ke sini lah. Ingat, tan beta itu adalah sin beta per cos beta. Kemudian di sini ada, nah yang ini, cos per sin. Itu bisa kita tulis cos beta dikali cos beta dibagi sin beta dikali sin beta. Nah, di sini ada yang bisa kita coret-coret karena habis dibagi ya, yang mana aja. Nah, ini habis ya, sin beta dibagi sin beta, kemudian cos beta dibagi cos beta. Berarti yang tersisa adalah cos per sin beta. Nah, cos beta per sin beta ini bisa kita tulis cos beta per sin beta sama dengan 1 per tangen beta atau sama dengan kotangen beta. Nah, terbukti ya. Jadi terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau 1 plus kotangen beta per kotangen beta dikali sekan kuadrat beta sama dengan kotangen beta. Oke, selesai untuk soal paket A. Kita punya 3 soal yang sudah dibahas. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dicek di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.